ungkapan aku ini nggak berguna, aku ini bodoh, aku ini gagal? Tapi apa iya ungkapan tersebut membuat kita makin sadar dan makin lebih baik? Assalamualaikum, hai semuanya. Dini ucapin selamat datang di akun YouTube Dini Kholidah. Sebelumnya, Dini mau ucapin terima kasih nih untuk yang udah mampir di channel ini, yang udah nonton, dan yang udah subscribe. Dan di video kali ini bakalan beda sama video yang sebelumnya. Dan ini kita akan membahas tentang self-talk. Apa itu self-talk? Self-talk adalah cara kita berdialog dengan diri sendiri atau berbicara dengan diri sendiri. Oh iya, sebelumnya Dini mau ucapin terima kasih buat Mbak Nia. Beliau seorang psikolog yang kemarin sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan Dini terkait self-talk. Ngomongin kita nih sebagai manusia, kita pasti punya yang namanya keluh kesah. Masalah dengan pekerjaan, contohnya masalah dengan pasangan misalnya. Dan dari sini pasti kita butuh yang namanya interaksi. Dengan cara kita cerita sama sahabat, sama temen misalnya, untuk mencari solusi yang tepat. Nah, dari sini kan kita bakalan lebih lega kan, karena kita udah didengerin sama sahabat kita ketika kita ada masalah, dan kemudian kita dicarikan solusi nih yang tepat. Pasti di sini kita bakal lebih lega. Dan tapi nih, ada sebagian orang di bumi ini ya, yang kadang kalau punya masalah tuh dia pendem sendiri gitu. Mereka cenderung tertutup kalau lagi ada masalah, bukan karena mereka nggak punya temen ya buat cerita, tapi mereka punya banyak banget alasan khusus buat nggak cerita sama orang lain gitu. Dan orang kayak gini tuh biasanya membuka pembicaraan dengan diri sendiri atau berdialog dengan diri sendiri. Nah, itu yang disebut dengan self-talk. Dan di self-talk ini ada yang namanya self-talk positif dan juga ada self-talk negatif. Dan kemarin Dini juga menanyakan beberapa pertanyaan ya sama Mbak Nia. Penting nggak sih self-talk ini buat kesehatan mental kita gitu? Dan ternyata self-talk ini tuh penting banget. Di sisi positifnya itu bisa meningkatkan emosi positif dalam diri kita. Misalnya kita lagi sedih nih karena lagi ada masalah gitu. Kita bingung mau cerita dari mana. Kita orangnya tertutup banget gitu, karena nggak semua masalah itu bisa diceritain ya. Terus kita tuh ngomong sama diri kita sendiri, kita memotivasi diri kita sendiri, mencari solusi sendiri untuk sebuah masalah, dan kalian meyakinkan kalau kalian bisa melewati masalah itu. Dan yang kita dapat adalah mood kita akan membaik, yang awalnya sedih lebih bahagia kan, karena kita udah percaya dan meyakinkan diri kita bahwa aku bisa nih melewati masalah ini gitu. Dan lalu bagaimana dengan self-talk negatif gitu? Self-talk negatif ini tuh kebalikan dari self-talk positif. Dan self-talk negatif ini tuh cenderung ke arah yang negatif ya, karena memberikan kritik negatif secara terus-menerus kepada diri kita sendiri, dan dampaknya itu bisa membuat kita tertekan, terus merasa bersalah, dan bisa jadi depresi karena selalu berpikir tentang hal-hal yang buruk gitu. Bisa jadi stres juga. Contohnya itu kita sering ya menggunakan kata-kata ketika kita ada masalah, dan kita tuh sering banget menyalahkan diri kita sendiri dengan kata-kata, aku ini gak berguna, aku ini bodoh, aku ini gagal. Tapi meskipun ungkapan tadi membuat kita menyadari kesalahan kita, tapi apa iya ungkapan aku ini gak berguna, aku ini bodoh, aku ini gagal, ungkapan tersebut membuat kita makin sadar dan makin lebih baik?
nyatanya tidak sama sekali, dan ungkapan tersebut malah membuat kita semakin buruk. Lalu bagaimana dengan mencegah self-talk negatif ini, Mbak? Gitu. Dan ini pertanyaan juga yang Dini tanyakan sama Mbak Nia, dan caranya adalah dengan jangan banyak mengeluh, rajin untuk memotivasi diri ke hal yang positif, dan juga kita bisa menggunakan kata atau kalimat yang lebih positif. Contohnya, jika aku gagal, maka katakan dalam diri kalian, sekarang agar saya berhasil, yang saya lakukan adalah mencari solusi. Saya harus lebih giat belajar atau bekerja misalnya. Saya harus berdoa minta sama Allah, dan saya yakin saya bisa dan berhasil. Nah, itu kalimat positif. Dan kalimat atau ungkapan tadi itu ya, seperti itulah yang bisa mengalihkan perhatian kita dari rasa kecewa dan memotivasi kembali hati kita untuk menata rencana baru gitu, dan menentukan tindakan positif seperti saya harus giat belajar, saya harus giat bekerja, dan berdoa minta sama Allah. Itu semua untuk menghindarkan kita dari kegagalan.